Perkenalkan, nama saya Tamariska Gabriela Boimau dari Prodi Perencanaan Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum saya, itu menghitung titik koordinat menggunakan alat GPS. Yang pertama itu latar belakang. GPS atau Global Positioning System adalah sebuah sistem navigasi yang berbasis satelit yang dapat digunakan untuk menentukan lokasi bumi dengan tingkat presisi yang tinggi. Biasanya praktikum ini bertujuan untuk mempelajari cara menentukan koordinat titik-titik dengan menggunakan GPS. Alat GPS ini menawarkan berbagai kemudahan, terutama dalam navigasi dan penentuan lokasi. GPS membantu dalam menemukan tujuan dengan mudah dan akurat, baik di jalanan yang sudah dikenal maupun di tempat asing. Dengan GPS yang dapat kita gunakan ini, kita dapat menentukan titik koordinat geografis atau suatu lokasi dengan cepat. Dan ini sangat berguna untuk saat kita mengirimkan barang ataupun dalam kegiatan outdoor ataupun seperti survei tanah. Singkatnya, GPS adalah alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuannya itu untuk menentukan lokasi dan memberikan petunjuk arah yang membuat alat ini menjadi alat yang tak tergantikan untuk navigasi dan aktivitas lainnya. Selanjutnya itu adanya tujuannya itu yang pertama, kita dapat lihat bahwa kita harus memahami dasar-dasar perhitungan GPS, yaitu yang pertama mempelajari konsep dan terminologi dasar dalam perhitungan GPS. Yang kedua itu memahami sistem koordinat yang digunakan dalam GPS. Yang ketiga, mempelajari berbagai metode perhitungan GPS. Yang keempat, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi perhitungan GPS. Yaitu kita lanjut yang kedua, yaitu mempraktikkan perhitungan GPS. Yang pertama, mempelajari cara menggunakan receive GPS untuk pengambilan data. Yang kedua itu mempelajari cara melakukan perhitungan koordinat jarak dan luas area yang menggunakan data GPS. Yang ketiga itu menganalisis hasil perhitungan GPS dan interpretasinya. Selanjutnya kita mendapat menentukan posisi dan koordinatnya, yaitu yang pertama menghitung koordinat geografis suatu lokasi dengan presisi tinggi. Yang kedua menentukan posisi relatif antara dua titik atau lebih di permukaan bumi. Selanjutnya itu mengukur jarak dan luas. Yang pertama kita dapat mengukur jarak tempuh antar dua titik sepanjang rute tertentu, dan yang kedua yaitu menghitung luas area suatu wilayah dengan metode planimetri. Dan di sini yang menjadi lokasi praktek kami yaitu ada di lokasi Kecamatan Kelapa Lima, dan waktu pengukurannya itu pada tanggal 25 Maret 2024 pada hari Senin. Selanjutnya itu durasi pengukurannya, kami mengukurnya dari jam 9 malam sampai jam setengah 11 malam. Tinjauan pustaka yang dapat kita lihat pada materi ini yaitu definisi GPS. GPS adalah sistem navigasi yang berbasis satelit yang menyediakan informasi lokasi dan waktu dimanapun kita di bumi. Berikut ini adalah rincian poin-poin penting yang berbasis satelit. Sistem ini bergantung pada jaringan satelit yang mengorbit bumi. Yang pertama, navigasi. Ini membantu menentukan posisi kita saat di bumi. Yang kedua yaitu waktu, yaitu penerima GPS juga dapat memberikan data waktu yang sangat akurat. Yang ketiga, adanya cakupan global, yaitu berfungsi di mana saja di bumi selama langit terlihat jelas. Selanjutnya, cara kerja GPS. Dalam sistem navigasi GPS, bagian yang paling penting adalah beberapa satelit yang berada di orbit bumi atau yang sering kita sebut di ruang angkasa. Satelit GPS saat ini berjumlah 24 unit yang semuanya dapat memancarkan sinyal ke bumi yang lalu dapat ditangkap oleh alat penerima sinyal tersebut. Selanjutnya adanya kelemahan dari penggunaan GPS. Yang pertama itu tingkat keakuratan yang tidak selamanya presisi. Koordinat posisi yang dilacak oleh satelit memiliki faktor kesalahan yang akan mempengaruhi tingkat keakuratan GPS. Selanjutnya, GPS belum bisa menyakup beberapa daerah kecil, contohnya pedesaan. Selanjutnya adanya penggunaan GPS untuk mengetahui posisi yang mengandalkan setidaknya 3 satelit. Ini tidak selamanya akurat. Ada juga dibutuhkan 1 satelit untuk memperbaiki sinyal yang diterima atau ketidakakuratan posisi yang ditunjukkan.
Ada juga GPS ini dipengaruhi oleh posisi satelit yang berubah dan adanya proses sinyal yang ditunda. Kecepatan sinyal GPS ini juga seringkali berubah karena dipengaruhi oleh kondisi atmosfer yang ada. Selain itu, sinyal GPS juga mudah berinterferensi dengan gelombang elektromagnetik lainnya. Selain kelemahannya itu, ada juga kelebihan dari penggunaan GPS. Yang pertama, proses navigasi kendaraan lebih mudah dan lebih cepat. Yang kedua, mudah dalam mengidentifikasi setiap lokasi yang ada di permukaan bumi serta mengetahui kondisinya secara real time. Yang ketiga, lebih ringkas dan mudah digunakan dibandingkan dengan peta konvensional. Yang keempat, penggunaan GPS tracking bias menggunakan keamanan dan kenyamanan Anda dalam menjaga kendaraan atau objek lainnya. Bila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, biasanya dengan mudah melacak posisi objek yang dipasangkan alat GPS tracking. Kita lanjut ke alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada yang harus ada yaitu adalah GPS, yaitu merek yang saya gunakan adalah Garmin, yang tipe alatnya itu GPS Map 76 CSX. Jumlah alat GPS yang saya gunakan itu ada 1, dan ada alat tambahan yaitu handphone untuk menggunakan aplikasi UTM Geomap. Jumlah handphone yang digunakan itu 1, dan bahan yang saya gunakan adalah buku dan pena untuk mencatat. Selanjutnya kita ke pembahasannya, itu menentukan titik lokasi yang dilakukan perhitungan. Itu adalah awal yang harus kita lakukan untuk menghitung titik koordinat. Yang kedua yaitu menyiapkan alat GPS. Sebelum itu dipastikan baterai GPS terisi penuh atau terisi cukup sebelum digunakan, dan alat yang digunakan yaitu kita menggunakan Garmin 76 CS adalah alat GPS yang bisa digenggam, yang bisa digunakan untuk navigasi dan melihat peta digital. Berikut ini adalah langkah-langkah dasar untuk menggunakannya. Yang pertama, kita nyalakan dan mencari sinyal satelit. Setelah itu kita menekan tombol power untuk menyalakan GPS. Tunggu hingga halaman muncul dan menampilkan halaman pencarian satelit. Dan biasanya ini membutuhkan waktu beberapa menit untuk kita mendapatkan sinyal yang cukup. Setelah itu, yang kedua, kita dapat melihat peta atau map page. Setelah mendapatkan sinyal satelit yang cukup, tekan tombol menu hingga halaman peta atau map page ditampilkan dan menampilkan menu opsi. Yang ketiga, kalau sudah di menu opsi, kita dapat memilih opsi yaitu memilih new location dan kita menekan pilih automatic. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada di halaman location satelits, kita menekan tombol enter selama beberapa detik dan akan muncul di halaman mark waypoint. Setelah di halaman mark waypoint, kita memilih AVG dan tekan tombol enter dan akan muncul halaman location. Butuh beberapa menit untuk mendapatkan hasil perhitungan yang akurat dan memiliki tingkat akurasi di bawah 4,0, dan ini biasanya dibutuhkan digunakan itu ketika kita tidak di bawah pohon, itu akan mendapatkan jaringan yang lebih cepat ataupun satelit yang dapat tangkap lebih cepat. Setelah akurasi di bawah 4,0, kita dapat memilih menu save atau simpan, kemudian hasilnya difoto atau dicatat. Dan inilah hasil perhitungannya. Dan inilah hasil perhitungan yang saya lakukan perhitungan pada 5 titik, yaitu yang pertama ada di Gereja Gemit Kota Baru, yang kedua ada di kampus Kebidanan Poltekkes, yang ketiga ada di kantor wali kota, yang keempat ada di kantor Bawaslu, dan yang kelima ada di SMP Negeri 5 Kota Kupang. Dan inilah dalam satu kecamatan Kelapa Lima. Ini pada saat saya mengukurnya menggunakan alat GPS. Dan ini tabel pengukurannya menggunakan aplikasi UTM Geomap. Di sini saya menggunakan Google Earth untuk menentukan titik lokasi, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Yang pertama, kita mencari lokasi yang akan kita tuju, yaitu lokasi pertama yang saya tuju yaitu Gereja Gemit Kota Baru yang berada di Kecamatan Kelapa Lima. Kita membuka Google Earth dan mencari Gereja Gemit Kota Baru.
Setelah itu kita menzoomnya untuk melihat tempatnya dan kita menekan ikon kuning. Setelah itu kita dapat mengganti namanya. Terserah kita mau mengganti nama apa. Di sini saya menggantinya menjadi lokasi 1. Setelah itu kita mengcopy bagian yang tulisan timuran dan utaran dan kita copy ke Excel. Kita mengambil bagian Y-nya yaitu yang utaran dan kita mengkopinya ke Excel. Dan ini akan dilanjutkan sampai ke lokasi yang kelima. Kita akan membuat hal yang sama. Setelah itu kita tekan OK. Untuk ke titik lokasi yang berikutnya kita dapat mencari ulang dan kita dapat menentukan tempatnya itu di kampus. Yang saya pilih lokasi kedua itu ada di kampus Kebidanan Poltekkes yang masih berada juga di Kecamatan Kelapa Lima. Kita lakukan hal yang sama seperti yang di bagian lokasi pertama, yaitu menekan ikon kuning dan kita mengganti namanya. Dan yang saya ganti di sini, saya tulis lagi lokasi 2. Lalu mengcopy lagi yang bagian timur, kita taruh di bagian Excel. Kita mengkopinya dan taruh di bagian Excel dan di bagian X. Sedangkan untuk Y kita ambil bagian utaranya. Lanjut lagi ke lokasi yang ketiga. Jangan lupa tekan OK dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, yaitu saya memilih tempatnya di kantor wali kota. Kantor wali kota. Kita bergeser ke kantor wali kota. Kita menzoomnya, lalu menekan ikon kuning dan kita mengganti namanya. Kita arahkan dulu ikon kuningnya ke tempat yang kita mau dan kita mengganti namanya menjadi, di sini saya menggantinya menjadi lokasi 3. Dan kita mengcopy dan memindahkannya ke Excel untuk bagian X. Sebagaimana untuk bagian Y-nya juga. Seperti yang sebelum-sebelumnya. Setelah itu kita lanjut lagi ke lokasi yang keempat. Lokasi yang keempat itu saya memilih tempatnya itu di kantor Bawaslu yang masih dalam kawasan Kecamatan Kelapa Lima. Kita bergeser lagi ke kantor Bawaslu. Oke, kantor Bawaslu. Kita zoom untuk melihat lebih dekat dan kita menekan ikon kuning. Ikon kuningnya,
lalu kita arahkan ke tempat tujuan kita dan kita mengganti namanya. Di sini saya ganti dengan nama lokasi 4. Seperti sebelumnya, kita mengkopinya lagi dan memindahkan ke Excel. Lanjut bagian Y-nya, kita copy dan pindahkan ke bagian Y. Di Excel bagian Y. Oke, yang terakhir. Oh ya, jangan lupa menekan Oke. Dan yang terakhir saya memilih tempatnya yaitu di SMP 5 Negeri Kota Kupang. SMP Negeri 5 Kota Kupang. Kita bergeser ke SMP Negeri 5 Kota Kupang. Oke, di zoom dan kita menentukan icon kuningnya, kita geser ke tempat yang kita mau. Oke, dan kita ganti namanya menjadi lokasi 5. Untuk lokasi 5. Seperti sebelum-sebelumnya juga kita tetap mengcopy dan pindahkan ke Excel. Untuk bagian X-nya dan bagian Y. Oke. Setelah itu kita menekan OK dan kita pindah lagi ke menentukan poligon. Kita zoom out dulu untuk melihat semua lokasi yang sudah kita tandai. Menekan poligon. Setelah itu kita rubah namanya. Di sini saya tulis hanya poligon. Setelah itu kita menekan setiap titik yang sudah kita tandai tadi dan otomatis akan menjadi seperti ini. Oke, sekian hasil dari penggunaan Google Earth yang saya pakai. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kita sudah berada pada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu perhitungan menggunakan alat GPS merupakan metode efektif dan efisien untuk berbagai keperluan. Dengan pengetahuan dan peralatan yang tepat, GPS dapat menjadi alat yang berharga untuk navigasi, pengukuran, dan pemetaan. Ada pula 3 hal penting yaitu akurasi tinggi, itu memberikan hasil perhitungan yang presisi dan akurat. Yang kedua ada efisiensi, yaitu mempermudah dan mempercepat proses pengukuran navigasi. Dan yang ketiga itu fleksibilitas, dapat digunakan di berbagai lokasi dan kondisi cuaca. Dan saran yang saya berikan yaitu GPS adalah alat bantu navigasi, tetapi jangan hanya bergantung padanya. Selalu bawa peta fisik dan kompas sebagai cadangan. Pelajari manual pengguna untuk memahami fitur dan cara penggunaan alat secara maksimal. Gunakan peta digital yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Lakukan backup data waypoint dan track secara berkala. Dan terakhir itu lindungi alat dari benturan, goresan, dan debu. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.